Nah, tapi walaupun paku itu tidak bergizi, tidak bervitamin, ada yang akan kita tiru. Tidak salah mau bahasa piamannya struggle for life. Yakin, gigih, percaya diri, tidak ada rasa putus asa, sabar di tempa musibah. Bahasa banyak. Kalau kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, kacang padi, itu di tanah hitamnya mengkau subur. Bagian lu pupuk. Paku ndak. Ndak dapat tumbuh di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau. Di salik batu inyo hidup, di puncak karambi tumbuh subur. Lai kanamuh dia tok rumah bagonjong hijau. Tatap paku hidup mewah dia teh. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, calilah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kanai sabi, pagi cako dilanyaw kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi bisuk tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi, antah ku urip nan tak cabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Itu nak ditiru. Ya kan? Colang lihat nan nampak baca tu. Ya. Kalau kita seperti itu, apa kata Allah lagi? Ya kan? Tetaplah berjihad pada jalan Allah, cari jalan. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan kamu cari sebanyak-banyaknya jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, tetaplah berjuang pada jalan Allah. Jangan sampai putus asa. La'allakum tuflihun, semoga engkau mendapatkan keberuntungan. Al-Quran surat nomor 5 ayat 35. Yang kita muliakan Ketua Yayasan AKBP STIE, beliau dek kemanakan Ninik mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labe buah nan masak makanan nanak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung.
kapai tampai batanyo, kapulang tampai baberito. Di AKBP ini Bapak Ibu mempercayai beliau untuk menjadi ketua. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan untuk memajukan perguruan tinggi ini dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Cie di kana duo jadi, ampe takakok limo sudah, nak buah dahan marundua, nak aye pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang. Mudah-mudahan beliau berhasil menjadi ketua. Amin. Kemudian Ibu Direktur yang kami muliakan, satu nenek mama cie lai bundo kanduang. Kalau bundo kanduang di Minang limpapeh rumah nan gadang, Sumara anjuang paranginan, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Seorang perempuan atau ibu, itulah tenaga pendidik yang lebih baik, karena dia mendidik dengan perasaan. Mudah-mudahan bundo kanduang yang mengabdikan diri di AKBP ini menjadi suri tauladan bagi anak bangsa yang dididik sesuai dengan keilmuan yang kita ajarkan di sini. Saya yakin kalau ibu-ibu berniat wajahadu fi sabilihi, mengajar ini dengan niat berjihad pada jalan Allah, Allah akan memberikan dua nilai. Pertama gaji, itulah jalih Allah jo nama gih. Yang kedua pahala. Mudah-mudahan itu ibu-ibu dapatkan semuanya. Amin. Lai sehat ibu-ibu apa-apa. Alhamdulillah. Pagi kini awak bertamu. Anak ambo karajo di BPSDM untuk naik menjadi pimpinan kasub namanya. Itu harus kuliah, asikonya kuliah. Namanya Amil Zukriyah. Jadi kinilah jadi namanya eselon ampe ya, lah menjadi pimpinan di BPSDM. Tak salah hambo titelnya MM. Kaum muslimin, kita dasari tadi dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Kalau kita berbicara hidangan, itu ada dua lek di Minangkabau. Pertama barale baselo di rumah gadang. Nan kedua barale di bawah tenda. Dan itu. Kalau dulu orang barale, orang Padang menyebut mauco. Datanglah si pangka ko ke rumah membawa sirih. Kemudian calon marapulai kalau dibaso di kampung Yembo, inyo pai jo sepeda sandang kinsaruang modeko babarito dari rumah ke rumah. Ma, ambola dipanjai asok kumayan goma. Hari Jumat nang katibo ke surau untuk nikah, datanglah mak ke rumah malapeh kami. Itu tuh diberitakan oleh calon marapulai supaya data bak ditundo dan data bak dilanyau. Beko tibolo orang Parusi maimbau ke rumah tu balik untuk orang nan Parusi pula. Kok lupa anak kami babarito, iko kami mau ulang balik. Datanglah ke rumah kami makan malapenyo ke surau. Atau datang orang hari Jumat itu bersama-sama. Sabalun orang datang sarok di laman lah disapu bananti jo pitu nan taboka sarato janjang nan tataga. Naik kateh rumah gadang berdiri di ruang tapi, bersusun di ruang tengah, bersandar di tiang panjang, bermain eriang jogen yang menimbang baso jobasi. Sudah tu dek lama orang ko duduk di ketangahan lah hidangan di kampung Jamba namono. Dona orang Kit tinggi tak?
Lagi. Ya kan? Jamba nama. Ya kan? Ala katanga jamba tu lah cukui sadonyo nang kadimakan sesuai joade negari masing-masing. Kecik si pangkale. Beliau Pak Daswir Sidik tadi menyebut nan si pangkalan jo si pokok. Mak datuk merajo, yo keberundian singke saja mak. Buah perundian di tibuan bakai mak tu kini dicaliak suuk jo kidah. Dipandang kiri jo kanan tantang jamba dan katangah rupolah samo kita liek raso nak samo kita makan tali kai panjang 9 orang mamapeh hateh pelang kanelah anak lumbo-lumbo ambil air basuh lah tangan makanlah nasi nan taidang kita makan bersama-sama. Tu kecik si pangka orang nan datang kodek pai baralek dari Padang ke Baso kan jauh tu parui no lalita. Kalau di Padang litak tu kasur dia gi orang jokin sauk. Ya kan? Tapi kalau dia tinggi litak nasi dia gi orang. Kecil orang ko ndak nyopa panjang dari paruinya lah litak. Katanya dari pitalah ke batipu hari gampo di Padang Panjang sadang ke sawah kami lanamuh konon memakan nan taidang. Nyolapi aja mbak ko sado. Tinggal piriang sele. Ya kan? Itu namanya hidangan. Dalam Quran Allah menghidangkan ayat-ayatnya untuk kita menjadi pedoman dan akan membawa kita dapat hidayah. Baik mendidik anak bangsa, baik mendidik isteri dan anak di rumah, baik mendidik masyarakat kampung selaku kita tua kampung RT dan RW. Asalkan kita selalu berpedoman kepada Al-Quran, itu perjalanan karir kita itu akan mulus. Kenapa? Hukum tertinggi yang harus kita patuhi itu sebagai umat Islam adalah hukum Allah. Jadi apa-apa, ya kan? Anak-anak ambo dosen dan baru-baru muda, ya kan? Minta tolong ke Allah taruh nak supaya ananda sukses. Jangan pai ke dukun nak. Ambo naneran gini ada orang tamat kuliah di perguruan tinggi ko, minta tolong ke dukun. Hanya lagi halo dukun ko nama orang pintar. Dek nan datang orang pandai. Kalau Allah minta tolong jangan kado supaya naik pangkat atau pergi ke dukun. Tak begitu. Tingkatkan karir, tambah ilmu, loyal ke atasan, rajin membaca. Itu ilmu kita akan bertambah. Orang yang rajin membaca, wawasannya akan semakin luas dari orang nan pemalih. Aku sudah membaca pemalih, datang guru menyampaikan kaji, lalok lah. Lah tambah beda. Jangan lalok nak. Awak tak lalok. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi Allah menghidangkan ayat-ayatnya untuk kita. Bernamalah surat ini surat hidangan atau Al-Maidah. Tidak ada yang sia-sia Pak, hidangan Allah. Kalau hidangan awak bisa tidak rasan? Bisa. Barana kesantiang awak memasak. Bisa basi. Tapi hidangan Allah tidak akan basi. Ya kan? Dibubui tidak kalayu. Diasak tidak kamati. Tidak kalapuk dek hujan. Tidak kalakang dek paneh. Akan tetap bergema terus. Maka jadikanlah ayat Allah menjadi pedoman kita. Ya. Tapi nan dipanggil untuk ikut Allah, ya ndak sadonya manusia, orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap hari mungkin lebih-lebih kita yang laki-laki ya, hari Jumat kita mendengar kalimat takwa ko dibaca dek katib. Salah satunya ayat yang dibaca beliau tadi. Apa kata katib dengan khutbahnya? Usikum wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Tanya ulang lagi ayat nan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqah. Kalau tidak dibaca dek khatib itu di bulan di khutbah Jumat, batal khatib itu khutbahnya. Tidak sah. Jadi kata-kata takwa ini sudah jadi santapan telinga kita setiap hari. Ndak heran awak.
Daerah awak mendengar takwa tu dok. Lacuk kita dah dengar. Tapi apa itu? Kalau kita dalami apa yang disebut takwa, bukan biasa hasilnya, tapi luar biasa. Bagaimana luar biasa Pak Ustaz? Indah ada tampai untuk orang takwa Bapak Ibu kecuali surga. Ibu-ibu Bapak lagi rindu masuk surga. Rindu berfoto jo Ustaz viral saya tadi malam lah jadi namanya foto. Kau minta foto. Padahal nampak tarangan dalam kaset tu nya kerambi. Iya kan? Tapi minta foto. Iya kan? Apalagi rindu dengan surga. Iya kan? Rindukanlah surga itu. Caranya bagaimana? Jenjang-jenjangnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadikan perintah Allah itu konsumsi tubuh kita, rohani kita setiap hari. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Pak, kalau peraturan manusia tu kutikonya bakuasonya tu kita patuhi. Kutiko Pak Soekarno jadi presiden itu demokrasi terpimpin, dipatuhi itu ketika itu karena beliau puncaknya yang memimpin negara ini. Iya kan? Sudah tuh Pak Soekarno turun digantiin deh Pak Soeharto. Itu namanya mayoritas tunggal. Kemudian Orde Baru bubar, namanya reformasi. Menurut itu leleh. Ya kan, saya membantah masuk penjara. Begitu kekuasaan manusia dipakai ketika dia berkuasa itu tidak dapat tidak. Tapi kekuasaan Allah tidak begitu. Ya kan? Beliau menyatakan di dalam Al-Quran dan itu kita baca setiap salat. Middin. Allah itu jadi raja di dunia dan jadi raja di akhirat. Maka Allah itulah yang harus kita patuhi. Walaupun dalam Quran ada ayat berbunyi Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Selama ulul amri itu tidak mempersekutukan Allah, kita wajib patuh kepadanya. Tapi kalau dia mempersekutukan Allah, itu tidak boleh lo di demo. Ya kan? Tidak boleh. Nabi Musa tidak ada mendemo Fir'aun, Pak. Baca rohnya Pak Ustaz, disuruh Nabi Musa pindah dari Mesir ke Palestina. Bacalah Quran. Ya kan? Baca cerita itu. Tidak ada Nabi Musa demo. Kenapa? Tidak bisa. Bagaimana kok tidak bisa? Nabi Musa seorang, tambahnya Nabi Harun. Berapa? 2. Orang Bani Israel 200 orang. 202 nya. Fir'aun tentaranya 700.000 lengkap dengan senjata modern ukuran zaman itu. Apa kemalawan? Manci siku pengado saratui. Apa kata Allah? Bawa umatmu pindah Musa. Ya Allah, kami pindah ke Palestina Musa keceau. Tiba beko ke Palestina tu menyubarang lawi. Ya Allah, ba'aka kami sampan dak ado. Parau ndak ada, jaleka kapa sampan saya ndak ada. Ya, berjalan saja kamu dulu. Bu, berjalan itu saja sudah wajahadu fi sabilihi, berjihad pada jalan Allah yang berat. Kenapa? Medannya padang pasir yang tandus, udaranya sangat panas, persiapan makanan sedikit. Jalan Nabi Musa juga Bani Israel. Tiba di tepi lawi itu, itulah cameh Fir'aun mengajar di lekang. Bahkan menyubarang lawi. Apa kata Allah? Walaqad auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa. Fadrib, maka pukullah laut ini dengan tongkatmu. Ya basal la takhafu daraka wa la takhsha. Jangan cemas, engkau tidak akan tersusul oleh Fir'aun. Begitu tongkat dicecahkan ke air laut, ini kalau dengan logika tidak masuk akal, Pak. Dilakaan tungkek ke laut itu ada jalan. Tak mungkin itu. Tapi ini mujizat. Begitu tongkat mencecah air, basibaklah air laut. Cik ke suuk, cik ke kida. Nyotahan dia Allah.
maka keringlah dasar laut itu. Bukan jalan yang terbentang, dasar laut nandake itu kariang. Ternyata itu dangkal. Itulah yang ditempuh oleh Nabi Musa. Dengan bismillahirrahmanirrahim lah sampai ke Subalah. Parui Bani Israel ko lapar. Litak kecil orang kik tinggi tadi Musa, perut kami lapar, tidak sanggup lagi kami meneruskan perjalanan. Apa yang akan dimakan ketika itu? Tidak ada. Nah, ada sinantu nasi 10.000 lah. Ya kan? Tidak ada bakwan, tidak ada dinsam, ya kan? Tidak ada alai, martabak Mesir, roti cane, kopi steng, saya tidak ada. Nabi Musa berdoa, ya Allah, umat saya ini lapar, turunlah makanan dari sorga, namanya manna wassalwa. Ya kan? Jadi bangsa Israel itu pernah makan makanan yang diturunkan oleh Allah dari sorga, tapi sekarang dia sangat kejam kepada orang Islam. Baru tiba Fir'aun. Dah selesai ke Sawalah, dia nampak jalan bertampuh di Fir'aun. Jo tentara lah masuk ke sadonya labia dari 800.000 orang jo menteri-menterinya. Tak tinggal lo RT RW mati saja tu. Nyo kapi saja mah. Melawan Nabi Musa mati saja. Ketua Bamus mati jo. LPM mati jo. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi di zaman Fir'aun mati jo. Aduh. Karam di laut itu sadonya. Baca rohnya. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Dipertemukan oleh Allah air itu kembali lebih besar dari tsunami Aceh. Lebih besar dari tsunami Jepang. Lebih besar dari Galodo. Kecepatannya 1.400 km per jam. Kama kelari. Maka meninggallah semuanya. Siapa mengalahan Fir'aun? Bukan Musa, tapi Allah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain dengan persyaratan yang cukup? Persyaratan mahasiswa itulah cukup, jangan dipesuli. Ya kan? Innama al-usri yusra. Orang yang suka melapangkan orang akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Percayalah itu. Siapa yang menyulitkan orang akan disulitkan oleh Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya kan? Siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali kepadanya. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadanya. Jadi tebarkanlah kebaikan dimanapun kita bekerja. Ibu-ibu banggalah jadi guru. Walaupun dosen namanya dimahasiswakan, tetap guru tu ya enggak? Majakan ilmu. Ambo ketika dinas jo Pak Basko dulu di PT Semen Padang, ambo menjadi kapalo urusan konseling rohani. Jadi setiap karyawan kanikah itu nyobawa calonnya ke ambo. Ada sekali yang balik sekali ambo sidang, tu guru sejurusen calon bininya tu. Bagaimana kalian memilih dosen jo guru ke untuk jadi calon istri? Banyak kelebihannya Pak. Guru jo dosen ko pasti berhasil mendidik anak. Nang kedua sekanya mudah digadean Pak. Kok kemang kredit awak? Kredit rumah mudah digadean. Ya kan? Atu jaweknya. Ada lo pantunnya dinya. Kalumbu je balai baru sesimpang jalan ke Kuranji ke Kida jalan ke Steba. Biarlah gak gapu asal guru habis bulan nerima gaji dapat mengeredit atau panzaj. Aduh. Kan? Jadi gembiralah anak-anak ambo ko jadi dosen. Gembira. Coba kalian bayangan ya. Kalau orang batani produksi jelakinya tu kukunya bacinagan nak. Urek batihnya bakile keluar tu dia giana bada afon dak bisa. Kau anak-anak Pak siko nang kerajo siko, ya kan? Kerajo barasiah pulang, barasiah pai. Ya kan? Kok dia giana bada rencak-rencak indak kabih balik dak. Bab itu kerajo sanang. Nah, sudah tu alai. Jadi orang takwa akan masuk luar biasa tu. Surga tu luar biasa. Ibu kini ada enggak nama pakai parfum kasturi dan dipromosikan di apa? Ada. Kalau ada tu kan tahu tu KW.
Kasuri itu di surga adanya. Nah, ada di dunia ini. Keringat saja bau kasuri itu surga. Capailah ini dengan ibu berjihad pada jalan Allah. Kau nak tanggung-tanggung jihad kau, walaupun nan ibu aja akan indah agama, ilmu kau kan banyak. Bagaimana orang bisa memanage keuangan? Bagaimana dia bisa memelihara dana APBD, pembangunan tu? Itu yang kita rintis kau bersama-sama. Nyamalkan di muri-muri ibu nanti bisa terselamatkan dana-dana yang ada di Indonesia ini untuk pembangunan. Karena apa? Dia merasa takut melanggar aturan karena dilihat Allah. Itu yang kita ajarkan. Pandai orang jadi amal jariah dah. Ambo sekolah kan tak sampai tadi lambo kecilnya. Tapi kalau ambo ikhlas menyampaikan kaji ke bapak ibu, itu mailia pahalonyo kabiye ambo. Kami babiye di Baso Bukit Tinggi itu korang kayak perusi kayah bapak. Kalau ambo ikhlas, ya kan? Itu ahna ambo sampean ku dia pahalo di Allah. Ndak untuk ambo sedo. Sampai kepada beliau. Kenapa? Beliau yang dengan kemampuannya saat itu membiayai saya sekolah. Itu amal jariah. Ibu-ibu nan mana kalau nak umur 50 itulah dulu menentu. Ya kan? Kalau capek lah suami dulu Allah menentu mah mau sampai 9 lu lah menentu mah. Umur 50 lah ya nak cik. Cucu cik. Itu kan. Bab itu ambo bab ini umur 20 sampai. Tapi kini orang dek kuliah. Banyak je tunda. Ndak bahas sedang kuliah tu nikah dah. Bab itu Allah bagi rezeki beko. Ambo ndak pernah do sampai kini lah pensiun kerajo. Rezeki ndak yang putus hendak Allah. Apabila rezeki putus kalau lama mati. Rezeki itu putus lama mati. Ustaz, lai kami bau sao ikhlas maja ko bagai. Ikan, tapi kami kadang-kadang dah PUP juga. Sabar. Ibu kalai kok membuat kue ke pakai gula. Kue ndak tu ndak manis. Ibu buat kue bolu pandan hari kirayo pak bahasa Isai di tangan. Namanya kue bolu pandan. Ada pakai coklat warnanya apa? Ndak salah mbo anak mbo magi namanya brownies. Ya kan? Nan mamanihan aja. Gula, tapi le tersebut gula. Endak kue brownies, kue bolu pandan, jus pinang, jus pokat, jus naga, nan mamanihan gula tu, tapi gula ndak tersebut. Mau pe gula sampai kini ndak. Ndak ada dia ngupat. Ya Allah, walaupun nama saya ndak ke depan, tetap di belakang tak disebutkan orang. Saya yang mewarnai ini walaupun tidak disebut orang, tapi yang merubah bagaimana dia bisa jadi manis. Engkau tahu ya Allah saya. Betul orang buat kopi. Iya kan? Buat kopi dari isteri manis nah, dia banyak na gula bu. Indak manis kurang na gula bu. Tapi kalau sedang elok mantap na rasa kopi. Gula ndak tersebut lagi. Ya kan? Tapi giliran sakit kaki berputuhi, tangan berputuhi, amputasi, nan salah gula sekali. Sakit gula. Ya ndak ada sakit kopi, ndak ada sakit jus, ndak ada sakit kue bolu pandan. Ibaratkanlah diri sebagai gula itu anak-anakku. Walaupun Ananda tidak dapat pujian dan nama reputasi, tapi Anda mencerdaskan anak bangsa, termasuk saya orang tua ini. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan ini Ananda amalkan, akan mengalir pahalanya kepada saya. Jadi kita mencari itu bukan untuk dunia saja. Hidup sesudah mati sangat perlu kita persiapkan sebaik-baiknya. Karena apa? Begitu kita meninggal, itulah hidup yang sebenarnya. Masuk lahat awak itu hidup dan sebenarnya. Di dunia aku main-main sampai umur 60-an. Awak pensiun orang lah. Ambo 56 nyopak gul. Pakai orang. Umur orang 56 lah mulai le kau yang tak boleh kajo leceh.
Ini setelah pensiun bagapuang jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Iya, sudah tu sakit abuat nan hitam berubah jadi putih, serawa mulai lapang. Sudah tu sakit mati. Masuk kubur, itulah hidup yang sebenarnya. Ananda ado cek le kanan didanga dia pe kan sabar karambie. Ado cek le sabarlah serupa paku. Paku nama tu Pak Ustaz, paku nang kagulai tu. Walaupun kita dizalimi, disakiti, sabar. Sabar paku tu. Adapun paku atau paki termasuk suku Bangsa Rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayur. Indak saja di kampung awak, sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei, Darussalam populer ketupik gulai paku nak lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang bariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelama paku, cubalah ulang mangean lah masih mangkonyo sero. Tu orang pesisir yang pandai nak. Nyo campur jolokan. Yo, ada orang pesisir. Kalau ada orang pesisir tak pandai membuat itu tu pamalih masa. Ya kan? Mana? Nah. Tapi kecek dokter paku kon tak mengandung gizi nak. Sanasib bana jo cuba dak menganyang indak bervitamin. Jadi kalau awak asam mure, alai remetik, jangan dilantaknya gulai paku. Lantak tu ndak kasar ke turut tu bahasa Inggris, cuma nyo sambung di orang Minang jo tak lunch. Ya bahasa Inggris tu. Hanya sambung di orang Minang jo tak. Mengasih anu tadi ni, serang lantak depu tu. Jadi itu bahasa Inggris yang ditambah dengan bahasa Minang. Tapi walaupun paku itu tidak bergizi, tidak bervitamin, ada yang akan kita tiru. Tidak salah mau bahasa piamannya struggle for life. Yakin, gigih, percaya diri, tidak ada rasa putus asa, sabar di tempa musibah. Bahasa banyak. Kalau kacang panjang, kacang bonci, kacang kedele, kacang padi, itu di tanah hitamnya mengkau subur. Bagian lu pupuk. Paku ndak. Tak dapat tumbuh di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo. Disalik batu inyo hidup di puncak Karambie tumbuh subur. Lai kanamuh dia tok rumah bagonjong hijau, tatap paku hidup mewah dia teh. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, calilah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kanai sabi, pagi cako dilanyaw kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi bisuk tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi, antah ku urek nan tak cabui, salagi rumpun dak binasonan paku bepantang mati. Itu nak ditiru. Ya kan? Coba melihat nak nampak baca tu. Ya. Kalau kita seperti itu, apa kata Allah lagi? Ya kan? Tetaplah berjihad pada jalan Allah, cari jalan mendekatkan diri kepadanya, la'allakum tuf. Di ujungnya nanti karir anak apa kau akan meraih kemenangan. Bukan kemenangan di dunia, tapi kemenangan di akhirat. Bara muri awak nalapeh dari siko mahasiswa awak, berkarya dia di luar, diamalkannya ilmu yang kita ajarkan, sudah jadi tanah tubuh kita nanti, tulang tak ada lagi, sudah hancur. Ilmu yang kita ajarkan mengalir pahalanya kepada kita. Itulah yang disebut tuflihun, kemenangan yang abadi. Itulah tausiah kita pagi kini. Batang gadang lah hambo panjek, dahan joran tiang lah hambo raya. Karena sinan terletak pangkat tangkai jubuah masak.
Salamu ambo memanjik batang meniti dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada Bapak Ketua Yayasan, Ibu Direktur, seluruh anak-anakku yang jadi dosen telaga pengajar di sini, Bapak minta dimaafkan lahir dan batin. Dedege maaf mbak. Sukses dalam bekerja dan selalu mengabdikan diri karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.